Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Maulana Putri Nurcayati dengan nomor NPM 25219. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang ada di LKMMTD kemarin. Nah, pada dewan itu kakak-kakak juga menjelaskan keorganisasian, dimana juga menjelaskan apa itu LKMMTD. Nah, beberapa tingkatan-tingkatan yang ada di LKMMTD. Yang pertama itu LKMMTD atau tingkat dasar. Terus yang kedua itu di fakultas, dan yang ketiga itu di universitas, di mana LKMMTD ini di dalam tingkatannya itu kita harus mengikuti dulu pada tingkatan dasar, lalu kita mengikuti beberapa organisasi, baru kita bisa mengikuti pada tingkat fakultas dan pada tingkat universitas. Nah, di dalam LKMM itu juga memiliki beberapa fungsi. Contohnya itu mengembangkan pola pikir kritis kita, mengenal potensi diri kita, juga mengembangkan keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Nah, kakak-kakak dalam kegiatan organisasi ini juga menjelaskan beberapa tujuan HMTI, juga apa itu HMTI, menjelaskan tujuannya itu kayak mewujudkan tridharma perguruan, mewujudkan KMTI menjadi insan akademis yang beriman dan siap menjadi tenaga profesional, seperti itu. Lalu ada juga fungsinya, di mana fungsinya ini menata kerangka berpikir dan cara memanajemen resiko. Juga yang kedua menjadi wadah berkembangnya KMTI. Kakak juga menjelaskan beberapa struktural kepengurusan dalam HMTI, juga menjelaskan logo-logonya, bagaimana logo dalam HMTI itu sendiri. Lalu keanggotaan, ada keanggotaan kehormatan, itu adalah alumni dari Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Juga ada anggota istimewa, itu HIMA yang mengatur atau pengurus HMTI. Lalu anggota luar biasa, di mana anggota luar biasa ini semua anggota program studi teknik industri yang telah lulus dalam pengadilan. Lalu ada juga anggota biasa, di mana anggota biasa ini terdaftar secara administratif saja, tapi tidak ikut dalam pengadilan. Juga ada identitas jurusan. Identitas jurusan teknik industri ini yaitu PDH, yang biasanya di belakang tertulis Industrial Engineering, itu merupakan identitas jurusan. Lalu di pertama ini juga ada kakak-kakak yang menjelaskan tentang administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan. Nah, juga di dalam keadministrasian ini kakak menjelaskan apa itu administrasi kesekretariatan, di mana administrasi ini itu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, menyusun berbagai aktivitas agar itu terlaksana secara tertib dan efektif. Nah, ada juga fungsi dari kesekretariatan, yaitu menyusun, menyimpan, mengelola dokumen, juga mengatur mekanisme kerja administrasi. Nah, tujuan administrasi ini sendiri itu seperti meningkatkan keamanan atau kerahasiaan organisasi. Jadi setiap rahasia yang ada di organisasi dikelola oleh kesekretariatan ini. Juga ada mengelola dan memelihara seluruh dokumen dalam organisasi yang berguna dan berfungsi bagi manajemen. Lalu ada contoh-contoh surat, surat keluar, surat masuk. Ada juga contoh surat keluar, yaitu surat undangan, surat pemberitahuan, surat delegasi. Surat masuk itu seperti surat delegasi dan surat undangan. Nah, juga dijelaskan di dalam dewan ini administrasi keuangan.
Jadi administrasi keuangan ini seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana secara sistematif dan terorganisir. Nah, fokus utama administrasi keuangan ini itu pencairan dana, pengelolaan dana, pengarsipan, dan pelaksanaan dan pengawasan keuangan. Lalu selanjutnya ada beberapa 4 prinsip dalam keuangan keorganisasian ini, yaitu transparansi, di mana semua transaksi itu harus dicatat dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Yang kedua, konsistensi terhadap prosedur yang sudah ditetapkan. Juga akuntabilitas, itu seperti setiap keputusan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Juga ada keakuratan, data keuangan harus akurat, rinci, dan sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, di dalam administrasi keuangan ini juga ada rencana anggaran atau RAP, di mana ini perkiraan biaya yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan program kerja dan pendanaan operasional organisasi. Nah, di mana di dalam pengurusan administrasi keuangan ini juga ada laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ini dibuat untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan atau acara baik dari segi keuangan maupun operasional. Nah, ada isi-isi dalam LPJ, juga ada lembar pengetahuan, pendahuluan, susunan panitia, dasar pemikiran, tujuan, dan hasil kegiatan, ada tema kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, penyelenggara, problem solving, susunan acara, susunan anggaran, seperti itu. Untuk dewan itu sih, kalau untuk itu ada beberapa materi yang disampaikan oleh kakak-kakak dari teknik mesin ITS. Teknik mesin ITS ya. Benar. Jadi yang pertama ini dijelaskan tentang PJK dan PKK. Yang PJK itu merupakan proses atau perencanaan waktu kerja dalam pelaksanaan kegiatan suatu acara yang dibuat secara mendetail untuk mencapai hasil yang maksimal dengan mempertimbangkan semua unsur yang ada. Nah, ada juga beberapa manfaat yang dijelaskan. Lalu faktor yang mempengaruhi PJK ini sendiri ada waktu, dana yang dimiliki, banyaknya SDM, perencanaan kegiatan, seperti itu. Lalu di dalam PJK dan PKK ini kelompok kami disuruh simulasi. Nah, simulasinya membuat tabulasi seperti itu. Lalu untuk D2 selanjutnya ada materi MPK. Nah, MPK ini sendiri adalah metode pengukuran kinerja, di mana proses ini adalah cara menilai tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam mencapai tujuan. Nah, ada fungsinya ada fungsi kontrol dan fungsi evaluasi. Nah, cara perumusan MPK-nya itu ada objek, di mana objeknya ini adalah sesuatu yang diukur dalam pengukuran kinerja. Nah, ada waktu, dana, partisipasi. Lalu selanjutnya ada teknik, merupakan cara membuat kriteria terukur. Ada hal yang harus dilakukan atau hal yang harus diperhatikan di dalam kriteria terukur ini adalah dilakukan secara kuantitatif, mutu minimal atau targetnya dengan metode SMART. Lalu selanjutnya kita pada saat ini pada kegiatan ini kita
disuruh simulasi yang tadi saya bilang, yaitu tabulasi. Lalu selanjutnya ada materi AKL dan PGA. Nah, materi AKL dan PGA ini menurut saya materi yang paling saya suka. Jadi AKL ini suatu kegiatan mengamati dan memahami apa yang ada di sekitar, baik fisik maupun sosial, secara terperinci, terarah, dan sistematis, sehingga didapatkan informasi yang berguna dalam perancangan sebuah kegiatan. Adapun manfaat dan tujuannya itu banyak sekali. Manfaatnya itu memahami kebutuhan lingkungan, menemukan kegiatan yang cocok dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan. Juga tujuannya itu menentukan tingkat kepentingan sebuah kegiatan, meminimalisir kegagalan seperti itu. Nah, di dalam AKL PGA ini kita disuruh juga simulasi, jadi langsung praktek dan langsung ngerti apa yang diberikan kakak-kakaknya. Lalu selanjutnya ada KUK dan sponsorship. Nah, KUK ini merupakan komunikasi antar unit kerja. Dalam KUK ini merupakan jenis materi yang juga paling aku suka, karena kakaknya receh dan mendetail saat memberikan informasi ataupun memberikan materi ini. Yang pertama itu ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama itu verbal. Nah, seperti ini saya berbicara kepada orang di depan saya, itu merupakan komunikasi verbal. Juga ada komunikasi nonverbal, tertulis. Nah, ada juga materi yang diberikan kakaknya ini, itu fungsinya. Apa sih fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi ini ada kontrol, motivasi, dapat memotivasi orang, ungkapan emosi, juga pemberian informasi. Nah, elemen komunikasi ini ada 5. Yang pertama sender. Sender ini pengirim atau komunikator. Juga ada penerima atau komunikan, itu receiver, informasi atau yang disampaikan. Ada media, biasanya ada kayak PPT atau menggambar di papan tulis seperti itu. Feedback juga. Nah, faktor-faktor komunikasi ini ada beberapa juga, ada 6, yaitu mendapat keterangan yang lengkap, kepercayaan antara kedua belah pihak, juga mendapat perhatian dari pendengar, persamaan pengalaman, juga menggunakan kata-kata yang dikenal, lalu menggunakan contoh dan alat-alat visual. Nah, kesalahan dalam komunikasi ini ada beberapa. Informasinya tidak jelas, tujuannya tidak jelas, memendam rasa atau ide. Juga ada gaya bahasa tidak tepat. Lalu ada juga materi tentang sponsorship. Ini berkaitan dengan materi Dewan yang dijelaskan oleh kakak-kakak dari Hima. Itu menjelaskan tentang LPJ, di mana LPJ ini juga berkaitan dengan ini juga. Jadi sponsorship adalah dukungan berupa materi yang akan dibayar dengan adanya timbal balik oleh pihak kepanitiaan dengan adanya promosi produk yang dilengkapi dengan kesepakatan tertentu. Nah, fungsinya pasti dengan pendanaan dan branding. Lalu alur dalam pencarian sponsor itu ada persiapan, pengiriman, negosiasi. Persiapannya kita membuat proposal, membuat list perusahaan. Lalu sponsorshipnya biasa kita menggunakan media-media sponsor yang menarik.
Lalu alur pengirimannya, kita menghubungi perusahaan, pemberkasan, pengiriman, follow up, negosiasi, keputusan. Nah, dalam keputusan ini pasti ada dua pilihan, ACC atau ZONG. Terdapat dua tahapan dalam negosiasi sponsorship ini, ada MOU dan invoice. Di mana MOU ini dokumen kesepakatan awal dari antara dua belah pihak. Juga invoice ini adalah dokumen keuangan resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara acara kepada sponsor sebagai tagihan atas nilai sponsor yang akan disepakati. Lalu D itu kita membahas tentang ini, TPPUK. Ya, TPPUK ini tentang teknik perencanaan penyusunan kegiatan, atau yang biasa disebut dengan sebuah metode sistem dalam rancang penyusun usulan sebuah kegiatan yang akan direalisasikan. Juga ada di dalam TPPUK ini menjelaskan tentang proposal kegiatan. Juga ada proposal sponsorship. Nah, lalu apa sih tujuan dari proposal itu sendiri? Pada tujuan ini adalah disusun untuk legalitas sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan dan untuk mengajukan dana kepada pihak birokrasi serta pihak sponsor, seperti itu. Biasa penulisan sistematis sponsor ada bab 1 pendahuluan, bab 2 rencana kegiatan, penutup, lampiran, seperti itu. Nah, cara menyusun usulan kegiatan ini dengan cara BEST, batch. Lalu hal yang harus diperhatikan itu ada pendanaan, waktu penyusunan, kondisi lingkungan, bagaimana kondisinya. Lalu ada LPJ dan SPJ. LPJ tadi sudah dijelaskan, yaitu laporan pertanggungjawaban, di mana ini dokumen yang tertulis yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, surat pertanggungjawaban, dokumen pelaporan, seperti itulah. Lalu untuk materi yang materi terakhir udah ya. Materi yang terakhir pada di 3 pada hari yang ketiga itu membahas tentang pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini merupakan sebuah proses pemilihan alternatif keputusan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi, didasarkan pada pengumpulan fakta-fakta dan data dengan diakhiri pada tindakan yang paling tepat. Nah, kriteria keputusan ini ada beberapa juga, meminimalisir dampak bersifat objektif dan subjektif. Jenis keputusan ada level manajemen, keputusan outcome, dan konsep dasar. Nah, level keputusan strategis dalam manajemen ini ada dua, keputusan strategis dan keputusan taktis. Yang pertama, penuh ketidakpastian, bersifat informal strategis, seperti itu. Ada yang keputusan taktis itu ada implementasi, rencana strategis, seperti itu. Nah, sekian penjelasan atau beberapa materi yang sudah dijelaskan kakak-kakak dari D1, D2, dan D3. Seperti itu penjelasannya, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa simulasi yang sudah saya bilang di awal tadi, beberapa simulasi yang telah dikerjakan oleh kelompok saya. Selamat menonton. Nah, jadi pada simulasi ini ada simulasi AKL dan PGA, di mana kita membuat beberapa analisis
ada analisis SWOT. Itu yang pertama, strength itu ada himpunan mengadakan banyak event baik offline maupun online. Nah, misalnya di sini menurut yang kedua ini menurut pengalaman event terdahulu, memiliki struktur organisasi yang jelas dan kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, panitia memiliki ambisi untuk memenuhi kebutuhan eventnya sendiri dengan mencari dana baik dari divisi danus maupun sponsorship. Jadi ada juga weakness, itu banyaknya event namun kurangnya kemampuan dalam menganalisis kondisi lingkungan sehingga gagasan awal yang dirumuskan tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan KMTI. Ada juga yang kedua, dana dari prodi kadang tidak sesuai dengan RAB yang telah diajukan. Ada juga beberapa dosen kurang menyetujui adanya kegiatan yang terkadang memerlukan dispensasi. Lalu ada opportunity, itu yang pertama ada menambahkan relasi dari perusahaan dengan adanya kerjasama untuk kegiatan pengembangan SDM KMTI. Juga ada yang kedua, adanya pemberian materi tentang manajemen waktu pada saat kaderisasi. Nah, lalu selanjutnya ada masuknya banyak sponsor dan kerjasama dengan pihak internal atau eksternal untuk memenuhi kekurangan dana. Yang selanjutnya ada traits atau ini yang pertama, partisipasi mahasiswa kurang event apabila dilakukan secara offline, terutama di masa liburan. Nah, yang kedua, penentu waktu kegiatan yang tidak dirancang dengan efektif sehingga kegiatan berlangsung tidak maksimal dan tidak menghasilkan output yang sesuai dengan rencana awal. Itu ada yang ketiga, apabila event tidak berjalan sesuai dengan apa yang ditawarkan, akan terjadi penurunan tingkat kepercayaan pada pihak sponsor dan eksternal. Lalu ada dari permasalahan atau analisis SWOT itu tadi, kelompok kami membuat beberapa ide. Yang pertama adalah industrial bootcamp, di mana industrial bootcamp ini adalah pelatihan software untuk dunia industri. Yang kedua yaitu ada create your business plan, itu adalah kayak perlombaan merancang ide bisnis. Ada Incast, itu podcast seputar industri. Lalu selanjutnya, setelah kita menganalisis ide tadi, kita juga menganalisis dengan analisis SOAR. Ada SOAR, ada strength, itu adalah yang ide pertama, itu kegiatan pelatihan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki banyak peminat terutama pada KMTI. Nah, pada yang ide kedua, memiliki peluang tinggi untuk menemukan peserta karena kegiatan yang dilakukan minim tatap muka atau luring. Nah, yang ide ketiga ini narasumber berasal dari kalangan alumni maupun dosen industri sehingga materi yang disampaikan ini lebih relevan karena mereka sudah memiliki beberapa pengalaman. Lalu ada juga software yang diambil itu cukup general pada ide yang pertama ya. Software yang digunakan ini cukup general sehingga dapat diikuti oleh prodi selain teknik industri saja. Nah, lalu yang ide kedua, fokus utama pada bidang bisnis berpeluang meningkatkan antusiasme peserta dalam ini. Nah, ini dari strength opportunity ini. Untuk ide yang pertama ini, kemampuan penguasaan software dapat meningkatkan pesat. Lalu potensi rancangan ide bisnis baru yang dapat dikembangkan. Lebih lanjut,
Untuk ide yang ketiga, podcast membuka kesempatan untuk membangun jaringan baru dengan narasumber yang berasal dari berbagai perusahaan atau sektor industri. Ada aspiration, itu ada yang ide pertama, peserta yang memiliki sertifikat kompetisi dasar software teknik industri. Lalu yang kedua, mahasiswa dengan sifat kewirausahaan dan inovatif di era digital. Lalu ada media edukasi industrial terbaik di lingkungan kampus. Ada result, ini yang ide pertama, ini ide kedua, dan ini ide ketiga. Lalu selanjutnya kita bahas pada MPK. MPK ini kita berfokus pada Industrial Bootcamp, di mana Industrial Bootcamp ini bobot tujuannya itu ada 0,109 dengan tujuan meningkatkan antusiasme peserta pada event offline. Bobot PI-nya 0,57, ini berasal dari internal KMTI. Higher is better, itu targetnya 100, terrealisasi 112, hasilnya 100%. Lalu selanjutnya ada bobot PI 0,33, berasal dari prodi non TI Fakultas Teknik dan Sains. Itu higher is better, targetnya 25, realisasinya 15, hasilnya 60%. Lalu selanjutnya ada 0,10, ini peserta berasal dari luar Fakultas Teknik Industri dengan keterangan higher is better, targetnya 25, realisasi 18, hasilnya 72. Sehingga total PI dari yang pertama ini nilai PI-nya 83,96 dan nilai tujuannya adalah 9,15. Lalu untuk poin yang kedua yaitu dengan bobot tujuan 0,547, ini meningkatkan kemampuan penguasaan software, di mana bobot PI-nya 0,33, ini mengundang pemateri yang ahli dalam bidang penguasaan software dengan keterangan 01 itu 1 dengan target 1, realisasi 1, hasilnya 100%, nilai PI-nya 91,11% dengan jika ditotal semua ini nilai tujuannya 49,84. Lalu yang ketiga ini ada 0,349 dengan bobot tujuan. Lalu tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan implementasi secara langsung dengan bobot PI 0,25. Itu ada peserta mengalami kendala ketika running software, ini lower is better dengan target 35, 15 dengan realisasi 15, hasilnya 43, ininya nilai PI-nya 75,71% dengan di total 26,12. Nah, kelompok kami juga melakukan simulasi PJK dan PKK, di mana PJK dan PKK ini merupakan outline kayak beberapa ringkasan jadwal kegiatan outline. Ini seperti ini. Jadi kita menggunakan kegiatan ini pada tanggal 11 Oktober itu rekrutmen hingga tanggal berapa ini? 24 Desember itu terakhir, itu closing party. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.